Halo, saya Justin Sembiring dari kelas 12 IPA 2. Di sini, saya akan menyajikan analisis kasus. Kasus yang saya analisis pada video ini adalah kasus yang dimana mahasiswa UI dibunuh oleh katingnya sendiri. Kasus ini sendiri terjadi pada Rabu 2 Agustus 2023, pukul 18.30 WIB. Bermula ketika Altaf mengantarkan Naufal pulang ke kosannya. Altaf sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan Naufal, Altaf mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. Keduanya sempat mengobrol di dalam kamar kos itu. Altaf sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau lipat yang dibawanya dan menusukkan pisau tersebut kepada Naufal. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Namun, pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya terjatuh. Pelaku kemudian pergi mencari plastik hingga kapur barus. Pelaku pun memasukkan mayat korban ke plastik itu dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur, lalu menyebarkan kapur barus untuk menutupi bau amis darah. Pelaku juga mengambil barang-barang milik korban. Malamnya, setelah pembunuhan itu, keluarga korban kesulitan menghubungi Naufal. Keluarga korban kemudian menghubungi pemilik kos. Mereka meminta pemilik kos untuk mengecek korban di kamarnya. Namun, pemilik kos tidak melihat korban. Pada hari Kamis, 3 Agustus 2023, pihak keluarga terus-menerus menghubungi Naufal. Karena tidak menerima respons dari Naufal, akhirnya pihak keluarga meminta Teguh Setiaji, yaitu paman korban, untuk mengecek langsung keesokan harinya. Pada hari Jumat, 4 Agustus 2023, pukul 9.15 WIB, paman korban, Teguh Setiaji, mendatangi kos atas permintaan ibu korban. Setiba di lokasi, Teguh melihat kondisi kamar kos terkunci. Teguh kemudian mendatangi pemilik kos untuk meminta pintu kamar korban dibuka. Setelah kamar telah dibuka, Teguh melihat kondisi kamar kos yang berantakan dan menemukan beberapa kapur barus berserakan. Polisi mengatakan tak ada barang milik korban di kamar. Teguh kemudian mengecek ruangan dan menemukan plastik hitam yang ternyata berisi mayat keponakannya. Siangnya, setelah mendapatkan laporan penemuan mayat, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP dan mencari keterangan saksi. Kurang dari 3 jam, polisi berhasil membekuk pelaku pembunuh mahasiswa UI itu. Altaf mengaku terjerat pinjol sehingga berkeinginan untuk menguasai harta milik Naufal. Altaf menyebut dirinya tidak mempunyai harapan lagi. Dia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan pinjol tersebut. Namun, hasilnya nihil. Saya tidak ada masalah dengan korban, tidak ada dendam, karena saya sudah putus asa juga. Rencana baru muncul pas saya ngantar pulang di hari Rabu sebelum kejadian, kata Altaf saat konferensi pers di Mapolresta Depok, Jalan Margonda Raya Depok, Sabtu 5 Agustus 2023. Saya sudah hopeless, tak punya harapan. Saya udah gak nemu jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya coba berbagai cara, terakhir ini, ujar Altaf. Pada kasus tersebut, pelanggaran HAM yang dilakukan adalah hak atas hidup serta kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Faktor penyebab dari kasus tersebut adalah sikap egois dan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila yang telah dilanggar dalam kasus tersebut adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki makna
Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, tegang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai instrumental yang terkait yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28J UUD 1945, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain. Pelaku kini terjerat hukuman mati yang paling pendek 20 tahun. Pasal yang menjerat pelaku adalah Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 365 KUHP. Sekian dari saya, terima kasih.